Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang saya bisa menjumpai kita semua. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita akan melihat bagaimana rahasia kemenangan yang dialami oleh Daud ketika dia menghadapi permasalahan hidup, pergumulan hidup, entah itu masalah datang dari luar, entah itu pergumulan datang dari luar, bahkan datang dari keluarganya sendiri. Kita tahu bersama Daud ini ada begitu banyak musuh. Musuh-musuh daripada Daud adalah orang-orang yang menghendaki kematian daripada Daud. Saya kasih contoh, misalnya orang-orang Amalek, orang-orang Filistin, bahkan Saul sendiri. Bahkan dalam pasal 3 dari kitab Mazmur pasal 3, anaknya sendiri Absalom ingin membunuh dia. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Orang tua membesarkan anak mereka, orang tua mendidik anak mereka supaya kelak nanti anaknya berbakti kepada orang tua. Tetapi justru sebaliknya, apa yang dialami oleh Daud adalah sesuatu yang tidak diperkirakan sebelumnya. Hanya karena hasutan, karena haus untuk berkuasa, Absalom ini terpengaruh dan akhirnya ingin membunuh, membinasakan orang tuanya sendiri, yaitu Daud. Dan akhirnya Daud harus melarikan diri dari Absalom anaknya, harus terpisah dari keluarganya. Nah, yang akan kita pelajari pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana cara Daud, bagaimana sikap Daud menghadapi situasi ini. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayatnya yang ke-6, aku membaringkan diri lalu tidur. Pada umumnya orang kalau punya persoalan yang berat, pergumulan hidup yang berat, dia pasti akan sulit atau susah atau sukar untuk tidur. Tetapi justru sebaliknya dengan apa yang dialami oleh Daud. Alkitab katakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Apa sebenarnya yang menjadi rahasia Daud sehingga di tengah-tengah tekanan hidup yang berat, di tengah-tengah persoalan hidup yang berat, di tengah pergumulan hidup yang berat, di tengah ancaman nyawa yang sementara dia hadapi, dia bisa bersikap dengan tenang. Dia bisa tidur, bisa beristirahat. Tentunya tidak semua orang dapat melakukan hal ini. Saya menemukan jawabannya. Kenapa Daud itu bisa beristirahat dengan nyenyak, bisa tidur dengan nyenyak, sementara masalah pergumulannya itu mengancam nyawanya sendiri. Rahasianya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, yaitu di dalam ayatnya yang ke-4. Dikatakan di situ, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Yang pertama, rahasia kemenangan daripada Daud, dia tidak berfokus kepada masalah atau pergumulan yang dia hadapi. Dia tidak terintimidasi dengan persoalan pergumulan yang dia hadapi. Tetapi fokus daripada Daud atau matanya tertuju kepada Tuhan, karena dia percaya Tuhan itu adalah perisai yang melindungi dia. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau fokus kita kepada masalah,
maka masalah itu akan mengintimidasi kita. Masalah itu akan menekan kita, yang akan berdampak buruk termasuk kepada kesehatan kita dan kekuatan serta kemampuan kita menghadapi masalah tersebut. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, ketika perhatian kita kepada Tuhan, maka kita akan memiliki kekuatan yang luar biasa, di mana kita akan dibawa kepada pengalaman bahwa Tuhan itu akan berperang ganti kita dan kita berdiam diri saja. Ada begitu banyak orang tidak kuat hadapi persoalan, hadapi pergumulan, karena dia tidak fokus kepada Tuhan yang sanggup menolong dia, yang sanggup memberi jalan keluar kepadanya, tapi dia fokus kepada masalahnya. Akhirnya masalah yang dia hadapi membuat dia terintimidasi sampai dia sendiri kurang yakin dan tidak percaya lagi kepada Tuhan yang sanggup menolong dia. Jadi yang pertama, pesan firman Tuhan, jangan fokus kepada masalahmu, jangan fokus kepada pergumulanmu, tapi fokuslah kepada Tuhan yang adalah sumber jalan keluar, yang adalah sumber pertolongan, yang adalah sumber berkat bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, rahasia kemenangan yang dialami oleh Daud. Dalam ayat 5 dikatakan firman Tuhan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Setelah dia fokus kepada Tuhan, imannya tertuju kepada Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan kepadanya. Kemudian yang kedua, dia membangun kehidupan doa. Alkitab katakan, dia berseru-seru kepada Tuhan. Dia memanggil nama Tuhan dalam setiap doa dan permohonannya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan mendengarkan segala doanya. Sehingga kalau kita melihat firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-7, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia fokus kepada Tuhan dan dia menjadikan doa itu sebagai cara untuk keluar dari persoalan atau masalah hidup yang dia hadapi. Firman Tuhan berkata, dia hanya sejauh doa. Ketika engkau berseru kepada Tuhan, ketika engkau memanggil nama Tuhan, Dia mendengarkan seruan daripada anak-anaknya yang mengasihi Dia. Daud bisa tidur, Daud bisa tenang, tidak cemas, tidak gelisah, karena ternyata dia fokusnya kepada Tuhan dan dia membangun kehidupan doanya dengan Tuhan, sehingga ketika masalah itu datang, dia berseru dan berserah kepada Tuhan. Dan ayat Alkitab berkata, dari Tuhan datang pertolongan, berkat atas umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, di masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini, di masa-masa tersukar dalam hidupmu saat ini, saya tidak tahu apa masalahmu, apa pergumulanmu. Yang saya cuma tahu, setiap manusia selama dia masih hidup punya persoalan, punya pergumulan. Tapi dengar baik, firman Tuhan berkata kepada saya dan saudara, bahwa berkat untuk saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan, pertolongan kita sebagai umat-umat Tuhan, itu datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.